wabarakatuh. Saya Wihangga Trisuno ingin melakukan pengambilan video UKIN untuk PBG Daljab kategori 1 gelombang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, masih semangat? Masih. Yakin? Yakin. Ya, untuk hari ini ya, minggu ini kita bertemu lagi ya. Sebelum mulai pelajaran, mungkin sebaiknya kita berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Siap, Bro. Ya Allah, kita berdoa untuk Allah yang saya masing-masing. Berdoa. Ya, sebelum mulai pembelajaran, mungkin saya absen dulu ya. Yang tidak hadir siapa? Semuanya hadir. Semuanya hadir. Ini berarti ya? Iya. Beri aplaus untuk kita semua. Sip. Musim penghujan ya. Jadi kalian harus jaga stamina biar badannya fit ya. Ya. Untuk minggu ini kita akan masuk ke pembelajaran yang hubungan sosial. Ya. Kita akan mengulas mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu tentang interaksi sosial. Ya. Ya, kelihatan gambarnya? Hah? Ayo, apa? Apa yang kalian pikirkan pada saat melihat gambar yang ada di depan? Hah? Ayo, apa? Yang sebelah kiri apa? Orang berkerumun. Sebelahnya? Berdiskusi. Ya. Jadi berkerumun, berkelompok atau sedang melakukan nonton konser bola. Ya. Yang satunya ya. Diskusi. Ya. Ya. Sudah terpikirkan nanti apa itu interaksi sosial? Sudah? Oke, sekali lagi. Ya. Pertanyaan pemantik. Yang tahu langsung angkat tangan. Menurut kalian, apakah yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya? Fisik. Yuk. Identitas sosialnya. Sifat. Suku. Karakter. Agama. Budaya. Banyak ya? Antara ini dengan ini pasti sama atau beda? Ini dengan ini beda. Ya, jadi mempunyai perbedaan.
Yang kedua, menurut kalian apakah manusia dapat melakukan segala hal tanpa membutuhkan orang lain? Tidak. Kenapa? Why? Karena manusia makhluk sosial. Adakah di sini yang bisa hidup sendiri? Tidak ya? Gentle banget ya. Hidup di gunung, hutan, sendirian, tanpa bantuan orang lain. Sanggup? Ya. Yang ketiga, apakah kalian, menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan identitas diri dan identitas sosial? Yo. Hah? Identitas diri. Yo. Identitas diri. Punya? Perbedaan tentang diri sendiri. Oke, yang sosial, yuk identitas sosial. Ya, hubungan identitas sosial antara itu hubungan sosial atau identitas sosial. Guru, menjadi guru di masyarakat itu menjadikan identitas sosial. Yuk, ayo, diinget-inget lagi. Saya rasa identitas kita sudah pelajari kan sebelum ini. Atau? Ya, profesi identitas sosial di masyarakat. Ya, kalau identitas diri, iya, contohnya nama. Terus agamanya, dia sudah dari lahir kita sudah ada, ya, laki-laki perempuan kan gitu, ya. Kalau sosial tentang pekerjaan bisa, ya, guru, terus dokter dan segala macamnya itu identitas sosial, ya. Sudah. Kita lanjutkan, ya. Ini pertanyaan bagaimana kalian harus menjawab sesuatu dengan cepat. Nanti yang akan kita pelajari itu apa sih? Dari tadi kita berbicara tentang interaksi sosial, ya. Ya. Persepsi. Ya, masih berkaitan dengan yang tadi. Kenapa manusia dikatakan makhluk sosial? Karena tidak bisa hidup sendiri. Ya, membutuhkan teman. Ya, jadi kalian itu dimanapun akan membutuhkan seseorang yang bisa diajak berteman, komunikasi, berhubungan sosial, kontak sosial. Ya, itu dimanapun. Ya. Mungkin nanti kalau kalian SMA lulus, kuliah, dan segala macamnya, nanti harus mencari teman baru. Sudah? Siap? Ingat tak bapak saya, kalau claps, boom, ya, Candy baru rebutan permen. Oke? Ikuti. Sudah? Konsentrasi. Claps, boom, boom, boom. Belum Candy. Ya, nyampe saya menyebutkan Candy baru ambil. Claps, boom, boom, boom. Claps, 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 boom, boom. Claps, boom, claps, boom, claps. Belum konsentrasi ternyata. Perhatikan lagi. Ya. Oke. Sekali lagi. Boom. Claps. Boom. Boom. Claps. Boom. Claps. Candy.
mudah-mudahan bisa menghilangkan rasa ngantuk. Oke. Sudah kembali semangat? Siap? Ya? Ya berarti kurang cepat. Ya begitu candy langsung ambil. Ya. Nah, ya. Berarti kita sudah siap masuk ke materi inti. Nanti. Ya. Ya. Ya, silakan duduk, kita konsentrasi lagi. Ya. Oke, kita masuk ke materi inti, interaksi sosial. Ya. Di sini interaksi sosial adalah tindakan sosial yang bersifat timbal balik. Ya, timbal balik. Jadi harus mempunyai timbal balik. Ya. Antara dua pihak atau lebih. Cara terjadinya interaksi tindakan sosial bersifat timbal balik ini memuat adanya kontak sosial dan komunikasi. Jadi kontak sosial adanya komunikasi. Kontak sosial merupakan syarat awal bagi terjadinya Yang selanjutnya, komunikasi memenuhi syarat interaksi sosial, maka kontak perlu diikuti dengan komunikasi. Kalau kita sudah berkontak sosial, ini dengan ini yang pasti akan mengalami adanya komunikasi. Mulai berbicara. Selanjutnya, yaitu tentang faktor pembentuk, ya, faktor pembentuk interaksi sosial. Yang pertama ada, yuk, apa imitasi? Tindakan sosial yang meniru orang lain. Ya, pernah? Ayo. Contohnya seperti apa? Kayak mereka memberi barang nanti Imitasi. Ya. Yang selanjutnya sugesti. seseorang memberi suatu pandangan atau sikap dan kemudian pandangan tersebut Langsung Pak? Ya. Contohnya apa? memberikan pendapat. Sugesti. Yang bisa memberikan sugesti itu siapa? Orang lain. Orang yang lebih apa? Lebih tahu. Hah? Ayo. Sugesti. Ya. Kalian kalau sakit kemana sih? Malah psikolog. Ya. Kalau sakit kemana? Rumah? Nyariin siapa? Sembuh? Sugesti. Jadi orang yang bisa memberi sugesti itu orang yang lebih tua, orang yang lebih derajatnya lebih tinggi istilahnya, ya. Contohnya kalian kalau diberi sugesti oleh seorang guru pasti akan lebih masuk daripada sesama teman. Teman itu bukan memberikan sugesti tapi memberikan motivasi kan gitu. Ya. Yang selanjutnya ada identifikasi. Apa identifikasi? Mencontohkan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Iya. Contohnya ayo gimana? Hah? Ada orang pinter. Oh, jadi kita pingin kayak orang lain, mengidentifikasi lebih secara terperinci dari pakaiannya mungkin ya, gayanya, fashionnya, ya itu identifikasi. Yang selanjutnya ada simpati. Ayo, simpati apa? Simpati, ya. Jatuh, ada orang yang jatuh, kecelakaan, ya, sakit, teman kita sakit, ya, simpati, jenguk, dijenguk apa dibiarin? Yakin? Nggak pernah dijenguk? Iya, Pak. Yaitu bentuk interaksi sosial,
Interaksi sosial ada dua, asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu apa? Yang dimulai dari lembaga sosial yang orang nggak sama Kerjasama. Kalau disosiatif? Ya? mengarah pada pertentangan antara orang yang terlibat. Pertentangan atau persaingan, ya itu disosiatif. Jadi yang pertama asosiatif yaitu ada kerja sama, ya kerjasama, terus akomodasi, asimilasi, akulturasi. Itu untuk yang bentuk interaksi sosial asosiatif. Ya. Terus yang selanjutnya, ya disosiatif. Ada kompetisi, ada kontravensi, ada konflik, ya. Kompetisi, proses sosial bila mana cara pihak yang terlibat bersaing berebut sesuatu. Kontravensi, bentuk proses disosiatif yang lebih tinggi, ya. Konflik merupakan proses disosiatif yang di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuan dengan cara menantang atau menyerang lawan, termasuk dengan kekerasan. Ya, dari sini. Siap untuk kita mencari sesuatu yang baru lagi. Ya, ini hanya penjelasan sedikit, gambaran umum. Nanti untuk yang selanjutnya kalian mencari yang lebih dalam lagi. Nanti saya akan bagi LKPD, silakan kalian nanti cari gali lagi informasi yang mendalam tentang faktor dan bentuk interaksi. Saya rasa untuk penjelasan interaksi sosial kalian sudah. Ada yang belum jelas tentang pengertian interaksi sosial? Sudah? Jelas? Oh, saya hitung. Saya hitung ya. Ya, berarti 1 sampai 5. Ya. 1 sampai 5. Ya. Yuk, kita mulai berhitung. 1. Ya, ayo ke kelompoknya masing-masing. Sudah ke kelompoknya masing-masing? Ya. Jadi ini sebelahnya dikasih. Ya, sudah? Dapat LKPD semua? Ya, silakan dicari tahu, digali lebih dalam. Petunjuknya sudah ada di situ, ya. Silakan kalian cari tahu lebih mendalam tentang faktor dan bentuk interaksi sosial, ya. Oke. Jika ada yang masih ragu, ya, masih ragu tentang pertanyaan yang ada tersebut, boleh ditanyakan, ya. Silakan memberikan jawaban, ya. Mungkin jawabannya ini bisa disampaikan di terka dulu, nanti baru bisa ditulis. Yuk, silakan. Sudah dapat? Dapat jawabannya?
Sudah? Sudah dapat? Satu. Iya. Ya, satu-satu dulu. Selesai? Dapat jawabannya? 3. Kenapa? Ada kebingungan? Jabarinya. Waduh. Susah mengungkapkan kata-kata. Ya. Siap. Ya tinggal diskusikan siapa yang pintar mengungkapkan isi hati ke kata-kata. Fix. Pendapatnya apa, Pak? Susah jelasin kata-katanya. Susah sama aja pada susah. Ya udah, nah diskusikan mana yang kata-kata yang tepat. Itu diskusi. Ya, gunakan teknologi yang sudah kalian ya manfaatkan. Sudah? Yuk, itu sudah? Ini? Belum? Ini sudah? Kita mulai ya. Jadi tadi kalian sudah memberikan stimulusnya tadi di LKPD apa yang kalian ini ya. Terus pengolahan data, pengumpulan data. Saatnya kita yaitu untuk memverifikasi ya. Siapa yang mau pembuktian atau memverifikasi tentang jawaban yang sudah ada di LKPD? Ya, kelompok? Asih. Kelompok Asih. Oke, silakan maju. Siapa moderatornya? Mau siapa yang presentasikannya? Silakan.
Silakan kelompok ASI. Silakan untuk pembuktian yang sudah kalian dapatkan tentang data apa saja yang sudah kalian dapatkan nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok ASIK akan mempresentasikan hasil dari tugas yang kami cari. Yang pertama itu faktor pendorong interaksi sosial itu ada imitasi. Contoh tindakannya itu meniru gaya pakaian artis idola, meniru kebiasaan belajar, meniru taktik permainan. Faktor pendorong interaksi sosial kedua adalah identifikasi. Contoh tindakannya adalah seorang anak mengidolakan gurunya sehingga dia mengidentifikasi dirinya seperti guru tersebut. Faktor pendorong interaksi sosial sugesti. Contoh tindakan seorang dokter yang memberi nasihat dan saran kepada pasiennya. Contoh faktor pendorong interaksi sosial motivasi. Contoh tindakannya, seseorang berlatih sepak bola dengan rajin agar bisa menjadi atlet nasional. Contoh faktor pendorong interaksi sosial simpati. Contoh tindakannya, yaitu memberi bantuan secara sukarela terhadap korban bencana alam. Contoh faktor pendorong interaksi sosial empati, menjenguk teman yang sedang sakit, ikut merasa senang jika teman mendapatkan kabar bahagia. Mengapa artis-artis yang paparkan pendapatku, mengapa artis-artis yang digunakan dalam dirasa pun selalu cantik dan menarik supaya pembeli tertarik pada barang yang dipromosikan. 2. Apakah kalian pernah membeli sesuatu setelah melihat iklan? Jika iya, dalam interaksi sosial, hal ini disebut sugesti atau motivasi. Jelaskan jawabannya. Pernah, termasuk sugesti karena mempengaruhi orang yang melihat, sebab seseorang tergerak untuk membeli barang yang dipromosikan. Yang ketiga, uraikan mengapa anak-anak kecil selalu tertarik untuk makan makanan junk food. Karena tertarik pada kemasan. Selain itu juga rasanya yang enak dan harganya yang murah. Yang keempat, apakah ada hubungan jawaban kalian pada jawaban di atas dengan proses interaksi sosial? Jelaskan jawabanmu. Ya, karena hal tersebut membutuhkan interaksi sosial. Dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya, silakan. Jadi kan tadi kan faktor interaksi sosial itu kan ada imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Tadi kan di penjelasan Bapak, tapi kan nggak ada itu. Nah terus menurutkan nggak ada kata pengertian motivasi, tapi kan nggak dijelasin. Jadi menurut kalian motivasi itu apa pengertiannya? Terima kasih dan berikan apa tadi itu. Sekian, terima kasih. Ya kan tadi udah bilang katanya udah. Izin menjawab, motivasi adalah pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, ajuran atau saran. Jelas? Jelas. Terima kasih. Apakah ada yang Ada lagi yang ingin bertanya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok ASI. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Icikiwir Asalwe akan mempresentasikan lembar kerja kami. Jadi faktor di pendorong interaksi sosial ada imitasi.
Contoh tindakannya adalah meniru pemakaian sumpit pada saat memakan. Identifikasi, seorang adik mengidentifikasi dirinya dengan kakaknya yang lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sugesti, percaya bahwa jika saat sakit atau kita berobat ke dokter, maka kita akan sembuh. Motivasi, membersihkan lingkungan karena termotivasi oleh Pandawa. Simpati, membantu secara sukarela terhadap korban bencana alam. Contoh faktor pendorong interaksi sosial empati yaitu turut berbela sungkawa. Ada deskripsi tentang Justin Jetlika, seorang pria asal New York yang berusia 30 tahun yang melakukan operasi plastik untuk menjadi boneka Ken seperti di Barbie. Pertanyaannya, berdasarkan paparan di atas, bagaimana menurut tentang sikap dan keputusan Justin Jetlika? Apakah menurut kalian keputusannya tersebut sudah tepat atau tidak? Berikan argumentasi. Tidak. Karena dengan tindakan tersebut menunjukkan bahwa ia kurang bersyukur atas apa yang sudah diberikan terhadap Tuhan dan terlalu menghaburkan uang. Yang kedua, hal yang dilakukan Justin Jetlika merupakan imitasi atau identifikasi. Apa kira-kira yang menyebabkan Justin melakukan hal itu? Imitasi. Karena terlalu terobsesi dengan tokoh Ken yang ada di kartun Barbie. Bagaimana dampak yang dialami Justin Jetlika dalam pergaulan di masyarakat terhadap keputusannya? Dia menjadi perbincangan masyarakat lokal maupun internasional. Cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Ada yang belum jelas? Apakah sudah cukup? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Begini Batem akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Faktor pendorong interaksi sosial imitasi. Seorang anak meniru sikap rajin ayah dan ibunya. Yang kedua, identifikasi, seorang adik mengidentifikasi dirinya dengan kakaknya yang lulus dengan predikat sangat memuaskan. Yang ketiga, sugesti, seseorang polisi yang memberikan nasihat dan saran yang harus dipatuhi kepada masyarakatnya. Yang keempat, motivasi, sebenarnya turut aktif dalam kelompok belajar karena semua temannya senang belajar dalam kelompok. Yang kelima, simpati, contohnya ikut serta dalam menjaga keamanan dan kenyamanan suatu lingkungan. Yang keenam, empati, memberikan bantuan secara sukarela terhadap korban bencana alam. Yang kedua dari pertanyaan yang pertama, gambar di atas menunjukkan simpati atau empati. Menurut pendapat kalian, apa yang mendasari perbuatan pada gambar di atas? Menurut kelompok kita, yang gambar disebut adalah empati, karena setiap orang itu memiliki hati sehingga kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Yang kedua, apakah kalian sering menjumpai perbuatan yang serupa dari lingkungan sekitarmu? Jarang. Berikan penjelasan mengapa kita memiliki kewajiban untuk membantu orang lain, karena kita makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Bagaimana respon masyarakat terhadap sekelompok orang yang tergabung dalam kelompok kemanusiaan dan melakukan penggalangan dana? Merasa senang dan bangga karena mereka melihat sekelompok orang yang mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kenapa masih banyak orang yang tidak memiliki rasa empati?
bahwa dimaksud bakti sosial. Ngerti kan? Ada lagi? Ada lagi ya? Apa sikap imitasi yang pernah kalian lakuin dan siapa orangnya? Imitasi ini orang lain. Nah, kalau di orang lain enggak? Dan siapa orangnya? Artis. Siapa? Siapa ya? Pokoknya ada. Siapa namanya? Kayak sedang pakaian. Ya, saya Kenapa kalian niru dia? Karena keren. Bagus keren. Coba kendil. Karena ada. Nggak tahu. Nggak ada. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada? Cukup? Cukup? Beli plus untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya? Penguatan atau pembuktian bagaimana kalian sudah mencari sesuatu, ya, tadi tentang materi dan segala macamnya. Ada yang masih bingung tentang faktor dan bentuk interaksi sosial, ya? Faktor imitasi itu apa, ya? Terus ada lagi apa? Empati, simpati, ya. Sudah jelas? Jadi kalau di masyarakat nanti kalau ada ketemu orang yang mirip artis, terus ada kalian bersedih dan segala macamnya. Jadi kalau nanti ada teman yang sakit harus itu, ya, itu interaksi faktor, ya. Itu faktor pendorongnya. Ya. Bentuknya tadi ada asosiatif dan disosiatif. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas? Ya. Kalau sudah jelas, iya. Refleksi kira-kira 10:09. Oke. Jelas tentang faktor dan bentuk interaksi, ya. Saya rasa untuk syarat dan cirinya tadi yang pertama sudah saya jelaskan. Sekarang kita akan main faktor. Oke. Saya ya. Siap ya? Oke, ya. Interaksi sosial, ya. Faktor. Jadi faktor dan bentuk. Tadi faktor sudah sangat jelas. Nah, sekarang bentuk. Kira-kira bentuk asosiatif kerjasama apa yang sudah pernah kamu lakukan? Iya. Contohnya seperti kalau misal kita berada di dalam suatu kelas, kita misal ada acara untuk penilaian kelas atau lomba kelas gitu. Nah, kita kerjasama untuk menghias suatu kelas ini untuk menjadi yang paling indah. Jadi bentuk kerjasama di dalam kelas yaitu kita menghias kelas pada saat adanya lomba kelas. Jadi tidak ada yang bermalas-malasan atau mengandalkan ketua kelas ya. Semuanya bekerja. Iya. Ya. Siapa? Galih Aditya. Oke, yang selanjutnya. Iya. Siapa? Niki. Iya.
Niki Putri. Ya. Niki. Ya. Niki nopo? Niki. Ya. Tadi asosiatif. Ada disosiatif, ya. Jadi bentuk disosiatif pertentangan apa yang pernah kamu lakukan? Iya. Yo. Apa? Atau pernah kamu dengar apa sih pertentangan? Pertentangan, persaingan. Pernah melakukan persaingan, Niki? Iya, dalam hal apa? Lomba. Lomba apa? Ayo. Lomba? Olimpiade. Olimpiade. Bentuk persaingannya gimana itu? Pengetahuan. Oke, itu persaingan. Kalau pertentangan tadi? Ayo. Ada yang tahu pertentangan? Contohnya. Hah? Apanya? Iya. Contohnya. Siapa? Mau Deta apa Alfi? Perbedaan pendapat antara saya dengan ibu contohnya. Ibu maunya A, saya maunya B. Jadi ada ya Cekcok terus menjadikan pertentangan ya. Iya, karena adanya sebuah perbedaan pendapat. Itu contoh kecilnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ya, jadi itu untuk bentuk asosiatif dan disosiatif. Ya. Saya rasa tidak ada kesulitan dalam bentuk-bentuk tersebut. Ya. Cukup? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke? Cukup jelas? Ya, refleksi. Apa yang kamu dapatkan untuk pembelajaran di hari ini? Mengatakan? Ya. ya kita jadi mengerti antara apa arti yang dimaksud interaksi sosial dan hubungan sosial, kerjasama yang cukup baik. Ya, kerjasama yang cukup baik. Tadi kan ada contoh pendorong sosial, Ya. imitasi, sugesti, gamifikasi, sama imitasi. Imitasi. Ada lagi? Cukup ya untuk pembelajaran hari ini ya. Beri aplaus untuk kita semua. Ya, terakhir, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Gembira. Ya? Cukup gembira. Cukup Ya. sangat gembira. Saya rasa untuk hari ini ya pertemuan kita cukup tentang interaksi sosial. Bagaimana kalian mengenal pengertian interaksi sosial, syarat ya sampai dengan bentuk interaksi sosial ya. Mungkin itu saja ya. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Siang. sore. Ya. Sampai bertemu kembali di minggu depan. See you. See you.